Shalom, selamat pagi Ibu Bapa, Saudara-saudara, dan anak-anak. Mari mempersiapkan diri kita masing-masing. Kita beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini, memulai seluruh aktivitas kita, mendasari hanya di dalam Tuhan saja. Firman Tuhan akan kita baca dan renungkan pada saat ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1-5. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1-5 dalam kerendahan hati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Dengan kasih-Mu kami boleh menikmati seluruh hidup ini. Dengan kasih-Mu kami boleh beristirahat dan bangun pada saat ini dengan berkat yang baru dari-Mu. Firman-Mu akan kami baca. Firman-Mu akan kami renungkan pada saat ini ya Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus, kiranya kami dituntun untuk makin memahami apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Layakkan kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 5, ayat 1-5 berbunyi demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian firman Tuhan. Disebut berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Amin. Kemenangan yang mengalahkan dunia. Tema renungan kita pada saat ini. Setiap orang tentu tidak mau kalah. Kita semua yang mendengarkan renungan pagi pada saat ini, adakah yang mau kalah? Tentu tidak ya. Kita semua mau menang. Kita akan memenangkan seluruh hidup ini. Walau memang tak mudah menjadi pemenang. Butuh proses dan perjuangan. Kerja keras tanpa mengenal lelah. Dan proses di sana akan menandai seluruh kehidupan dan prestasi yang didapatkan. Kita belajar dengan firman pada saat ini. Bagaimana kemenangan yang mengalahkan dunia? Apa yang akan kita lakukan untuk mengalahkan dunia? Dan dalam kemenangan itu, apa yang menjadi tujuan untuk menjadi menang? Setiap orang yang percaya akan memaknai bahwa seluruh hidup yang diperkenankan oleh Tuhan ada tujuan yang mesti dicapai. Bacaan ini mengungkapkan bahwa tujuan yang dimaksud dalam pengakuan Yesus adalah Kristus. Ayat 1 bacaan ini. Yesus adalah Kristus yang dimana di dalamnya manusia memaknai tentang apa yang disebut kasih. Mengasihi Allah dan melakukan perintahnya. Ayat 2 bacaan ini. Tentu semua itu bukan hanya sebatas kata-kata. Bukan hanya sebatas teori. Tapi perlu melakukan dalam seluruh hidup ini. Sehingga memang ketika berbicara tentang firman Tuhan, bukan hanya sekedar dikatakan,
tetapi bukti dari kepercayaan serta apa yang dilakukan itulah yang menjadi dasar dalam seluruh kehidupan kita. Dunia ini menawarkan banyak hal, tetapi satu hal yang pasti bahwa apapun yang dilakukan di dalam dunia ini harus dimenangkan, karena tujuan itu pasti, yaitu Yesus Kristus, dan melakukan semua yang diinginkannya, menuruti perintah-perintahnya. Dan firman Tuhan saat ini mengungkapkan, perintah-perintahnya itu tidak berat. Ayat 3b bacaan kita ini. Dengan demikian, untuk memiliki semua itu, memiliki apa yang dikenan olehnya, apakah yang kita butuhkan? Semestinya dalam hidup ini kita akan bertitik tolak seperti apa? Bacaan ini mau mengungkapkan bahwa tentang semua yang diinginkan oleh manusia jika mau menang dalam hidup ini dan mau mengalahkan dunia. Ayat 4 mengungkapkan bahwa iman yang menjadi penentu atas semuanya itu. Bahwa iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang mampu melihat segala sesuatu dalam dunia ini berdasarkan kasih dan kuasa dari Allah untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus sedemikian rupa sesuai dengan apa yang diinginkannya menurut apapun yang telah dilakukan dalam seluruh kehidupan Yesus Kristus. Maka tentu di dalamnya adalah keteladanan Yesus Kristus. Maka titik tolak dengan apa yang dilakukan Yesus Kristus menjadi segala sesuatu yang mesti dilakukan oleh manusia dalam seluruh kehidupan manusia. Siapakah yang mau dikalahkan oleh dunia? Saya kira saya dan kita semua tidak mau dikalahkan oleh dunia. Namun bisa saja dunia mengalahkan kita jika iman kita lemah, jika kita tidak bertumbuh di dalam Yesus Kristus, jika kita tidak melakukan semua yang dikehendakinya. Kita terkalahkan oleh dunia jika kita tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Mengenal Yesus Kristus tentu bukan hanya sekedar mengungkapkan bahwa memang saya percaya pada Yesus Kristus. Saya mau mengikutnya. Beriman kepada Yesus Kristus tentu terkait di dalamnya bahwa apakah sungguh seluruh hidup ini sudah didasarkan kepadanya. Bisa saja hari ini kita akan mengatakan iya, memang benar, hidup ini bersandar kepadanya. Tetapi baru saja kita menghadapi persoalan, maka kemudian mundur dari iman itu. Nah, inilah yang disebut kita telah dikalahkan oleh dunia. Tentu mestinya setiap orang justru menang atas segala sesuatu. Dan kemenangan itu diraih bukan dengan kekuatan, bukan dengan kemampuan, tetapi dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Berserah kepada Yesus Kristus, membawa segala sesuatu kepada Yesus Kristus, terus mendoakannya dan mengandalkan Yesus Kristus dalam seluruh kehidupan yang diperkenankan olehnya masih dijalani dan masih dialami sampai saat ini. Roma pasal 8 ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita semua tentu akan memperoleh kemenangan, dan kemenangan itu diperoleh di dalam Kristus. Sebab Kristus telah menang atas segala sesuatu di dunia ini, maka saya dan kita semua mesti juga menang atas dunia ini, mesti mengalahkan dunia ini. Sehingga mesti dan sangat baik untuk mengidentifikasi apakah dari diri kita masing-masing yang rentan untuk dikalahkan dunia. Apakah soal perasaan, jati diri, cinta, atau kasih kepada sesama, ataukah cinta atau kasih kepada lawan jenis, ataukah tentang pengetahuan, materi, jabatan,
posisi, dan lain sebagainya. Dan semua itu mestinya mendasarkan kepada kita untuk semakin yakin bahwa seluruh hidup ini secara utuh dibawa kepada Tuhan untuk dimenangkan olehnya. Sehingga memang tak ada satupun dari hidup kita yang terlepas dari apapun yang kita doakan kepada Tuhan. Supaya memang kita menang dan mengalahkan dunia ini. Terus berdoa, tentu ini adalah sesuatu yang sangat baik dilakukan. Karena kunci dari hidup ini adalah beriman kepadanya, dan iman itu bertumbuh, dilakukan dengan keyakinan. Dan semua itu tentu didasari dengan segala sesuatu yang merujuk kepada apakah memang sampai saat ini sudah berserah sungguh-sungguh kepadanya dan melakukan semua yang diinginkannya. Maka tentu semua ini menjadi bagian hidup dan perenungan bagi saya dan kita semua tentang apakah terus bertahan di dalam Yesus Kristus dan mengandalkan seluruh kehidupan hanya untuknya saja, untuk Yesus Kristus. Sebab dengan demikian kita akan belajar untuk terus-menerus ditempa dan diproses di dalam Yesus Kristus, sekalipun dalam perjuangan kehidupan yang berat. Kemenangan iman di dalam Yesus Kristus tentu sesuatu yang menjadi harapan bagi kita semua. Maka untuk memperoleh kemenangan itu, tentu mengerjakannya dengan tekun dalam seluruh hidup ini dan terus berserah kepadanya, memohon pengasihannya dalam kuasa Roh Kudus, menuntun kehidupan ini hari lepas hari. Roh Kudus menuntun seluruh kehidupan kita dalam perjuangan untuk kemenangan dalam dunia ini, mengalahkan segala sesuatu di dalam dunia ini bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh menaruh harap padamu Tuhan dalam seluruh hidup kami. Tiada yang kami andalkan selain Tuhan saja. Karena kami tahu Tuhan sumber kekuatan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada saat ini. Kuatkan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk memperoleh kemenangan dalam dunia ini dan mengalahkan dunia ini. Begitu banyak tantangan bagi kami dalam dunia ini, namun kami percaya Tuhan yang akan menopang kami, Tuhan yang akan menyertai kami. Kami akan melakukan segala sesuatu dalam dunia ini sepanjang hari ini, dan kami memohon tuntunan dan kasih-Mu. Peliharakanlah langkah kaki kami pada hari ini. Peliharakanlah kami dalam seluruh jeri dan juang kami. Biarlah setiap peluh kami pada saat ini berharga di hadapan-Mu, karena kami mempercayai-Mu dan terus belajar untuk berserah kepada-Mu. Biarlah dengan kuasa-Mu kami dimampukan menjalani hidup ini, baik secara pribadi, juga dalam keluarga atau rumah tangga kami, di dalam persekutuan kami, di tengah-tengah masyarakat, dan di berbagai tempat dimanapun kami berada. Kami menaruh harap kepada-Mu Tuhan, kiranya pimpinan dan kasih-Mu terus menyertai seluruh hidup kami, sehingga memantapkan kami untuk terus melangkah, karena kami percaya Yesus Kristus menyertai kami. Berkatilah setiap umat-Mu yang terus menaruh harap kepada-Mu Tuhan. Berkati setiap orang yang berjuang atas kehidupan masing-masing. Berkati setiap pelebaran firman-Mu yang telah dilakukan dan sementara dilakukan oleh setiap umat-Mu. Kami juga mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Setiap umat-Mu dalam kelemahan tubuh kiranya diberkati oleh Tuhan dan disembuhkan. Setiap umat-Mu di dalam usia yang telah lanjut kiranya dipeliharakan oleh Tuhan. Di dalam duka cita kiranya dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan. Demikian ya Tuhan untuk setiap seruan yang dinaikkan kepada-Mu. Senantiasalah ya Tuhan melawat kehidupan kami. Layakkan kami untuk menghampiri-Mu Tuhan. Berkatilah semua pemimpin kami. Berkatilah bangsa dan negara kami. Memeliharakan dan menaruh hikmat kepada pemerintah kami. Biarlah senantiasa damai-Mu memeliharakan kami, dan kami pun belajar bergantung kepada-Mu.
Terimalah kami yang datang kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas, Ibu Bapa, Saudara-saudara, dan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita.